Halo semuanya, selamat datang di Kenap-Kenap Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Sekarang saya akan membaca sebuah artikel yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul Apakah Ada Tuhan? Suatu teori yang menjelaskan dunia ini. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan pemahaman kepada saya tentang kebenaran ini. Harap diperhatikan bahwa kebenaran dalam artikel ini bukanlah hasil pemikiran saya sendiri. Jika saya sendiri yang memikirkannya, saya tidak akan pernah bisa memikirkannya. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyusun dan mengketik sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya dan menjelaskan dengan cara yang sejelas mungkin. Tuhan ada atau tidak ada tentang kebenaran dunia ini. Dalam artikel ini, pertama-tama kami memeriksa konsep kehendak bebas dan memahami bahwa keberadaan dan tingkat kebebasan kehendak bergantung pada kerangka pandang pengamat, atau dengan kata lain, tingkat pemahaman pengamat terhadap objek yang diamati. Pengamat yang berada dalam kerangka pandang yang berbeda akan sampai pada kesimpulan yang berbeda pula. Selanjutnya, kami memeriksa sifat campur tangan pikiran dan tindakan untuk mengungkapkan bahwa pikiran sebenarnya juga dapat mempengaruhi dunia di luar tubuh, sama seperti tindakan. Akhirnya, kami menyimpulkan bahwa keberadaan Tuhan tergantung pada kerangka pandang pengamat, atau dengan kata lain, pikiran pengamat tersebut. Jika pengamat tidak percaya kepada Tuhan, maka dalam kerangka pandangnya tidak ada Tuhan. Sebaliknya, jika pengamat percaya kepada Tuhan dan Tuhan mencintainya, maka dalam kerangka pandangnya akan terlihat Tuhan yang sangat mencintainya. Pertama, apa itu kebetulan dan kehendak bebas? Apa yang dimaksud dengan kebetulan? Kebetulan berarti bahwa sebelumnya pengamat tidak dapat sepenuhnya mengetahui bagaimana objek yang diamati akan bertindak. Hanya setelah pengamatan dapat diketahui. Oleh karena itu, bagi pengamat, objek yang diamati memiliki kehendak bebas. Jika dapat diprediksi sebelumnya. Artinya, pengamat sebelumnya memahami pola perilaku objek yang diamati. Maka objek yang diamati tidak memiliki kehendak bebas. Sebagai contoh, ketika Xiaoming keluar dari kantor, di seberang kantor terdapat 7 restoran, dan setiap hari setelah pulang kerja, dia akan memilih salah satunya untuk makan. Xiaohua mengamati setiap hari di mana Xiaoming akan makan. Tetapi dia tidak tahu di mana Xiaoming akan makan sampai Xiaoming benar-benar memasuk salah satu restoran tersebut dan mulai makan. Oleh karena itu,
Shaw menyatakan bahwa relatif terhadap dirinya, Shao Ming memiliki kehendak bebas. Seiring dengan semakin banyaknya pengamatan Shaw terhadap Shao Ming, dia juga mulai memahami beberapa pola perilaku Shao Ming. Misalnya, dia menyadari bahwa jika Shao Ming pulang kerja lebih malam dari biasanya, maka dia cenderung memilih salah satu dari 3 restoran terdekat dengan kantor untuk makan. Setelah beberapa waktu, dia mulai melihat pola distribusi probabilitas ketika Shao Ming memilih restoran. Seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam dari Shao terhadap pola perilaku Shao Ming, tindakan Shao Ming menjadi lebih teratur bagi pengamat Shao, tetapi masih ada tingkat kebebasan tertentu, dan tingkat keteraturan semakin meningkat, sedangkan tingkat kebebasan semakin menurun. Tingkat keteraturan dapat diukur dengan prediktibilitas. Jika suatu hari nanti, Shao sebelumnya memahami pola pilihan restoran oleh Shao Ming, maka kita akan mengatakan bahwa bagi Shao, tindakan Shao Ming dalam memilih restoran tidak lagi memiliki kehendak bebas. Jika Shao benar-benar memahami segala hal yang dilakukan oleh Shao Ming, dari saat dia lahir hingga saat dia meninggal, maka kita akan mengatakan bahwa bagi Shao Ming tidak lagi memiliki kehendak bebas. Karena tindakan Shao Ming seperti pola yang kita lemparkan, kita dapat menghitung bagaimana bola tersebut akan bergerak. Oleh karena itu, bola tersebut tidak memiliki kehendak bebas. Dan Shao Ming bagi Shao adalah seperti bola tersebut juga tidak memiliki kehendak bebas. Dari contoh di atas, kita mengetahui bahwa konsep kehendak bebas mutlak itu sendiri tidak memiliki makna. Seperti yang dikatakan oleh Einstein, segala sesuatu bersifat relatif, dan pengamat yang berada dalam kerangka pandang yang berbeda akan sampai pada kesimpulan yang berbeda pula. Tingkat kehendak bebas dari suatu objek yang diamati dapat berbeda bagi pengamat yang berada dalam kerangka pandang yang berbeda. Demikian pula, manusia tidak dapat memprediksi dengan pasti, dan tidak ada ketidakpastian total dalam mengamati gerakan elektron. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa relatif terhadap manusia, elektron memiliki tingkat kehendak bebas tertentu. Faktanya, menurut ilmu pengetahuan yang ada saat ini, semua objek yang diamati oleh manusia memiliki tingkat kehendak bebas tertentu relatif terhadap manusia. Ketidakpastian ini berasal dari keterbatasan manusia dalam memahami semua hukum alam. Karena
indera kita terbatas. Area yang dapat kita amati terbatas. Dan metode penelitian yang dapat kita gunakan juga terbatas. Jika ada seseorang yang mengetahui semua hukum alam dan semua kondisi, dia dapat memprediksi segalanya. Baginya, semua benda kecuali dirinya sendiri tidak memiliki kehendak bebas. Sudut pandang ini kita sebut sebagai sudut pandang Tuhan. Kedua, intervensi dalam tindakan. Jika kita mengetahui hukum gerak suatu bola, apakah kita bisa mengubah gerakan bola tersebut? Hampir bisa. Misalnya kita menggunakan tangan untuk menangkap bola dan melemparkannya ke alat lain. Gerakan bola tersebut telah diubah. Selama kita memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi dalam gerakan bola sesuai dengan hukum geraknya, maka kita dapat mengubah gerakan bola. Satu-satunya kemungkinan yang tidak dapat dilakukan adalah jika kita meskipun memahami sesuai hukum gerak bola tersebut, namun kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk ikut campur. Bahkan tidak bisa meminta orang lain untuk mengubah gerakan bola tersebut. Intervensi dalam tindakan memiliki satu ciri khas, yaitu saat kita melakukan intervensi terhadap gerakan bola, sebenarnya kita juga terpengaruh oleh gerakan bola tersebut. Artinya, intervensi semacam itu selalu bersifat saling memengaruhi. Apa artinya ini? Kita memiliki tindakan kita sendiri. Tetapi ketika kita melihat bola, timbul pikiran dalam pikiran kita, saya ingin mengubah jalannya. Lalu, kita menjangkau dan melemparkan bola. Tindakan asli kita juga berubah. Misalkan, Xiaohua mengetahui semua hukum yang mengatur pilihan restoran oleh Xiaoming. Dia tahu bahawa Xiaoming akan pergi ke restoran ketiga hari ini. Tetapi jika dia ingin mengubah restoran yang dipilih Xiaoming hari ini, misalnya, Xiaohua ingin Xiaoming pergi ke restoran kelima. Dengan mempertimbangkan hukum gerak Xiaoming secara keseluruhan, Xiaohua tahu bahawa jika dia meletakkan sebuah bunga mawar di depan pintu restoran kelima, maka Xiaoming akan mengambil bunga tersebut dan masuk ke restoran kelima. Sangat mungkin Xiaoming bahkan tidak menyadari bahawa tindakannya telah diubah oleh Xiaohua. Tentu saja, intervensi ini adalah dua arah, karena Xiaohua juga bergerak keluar dari tindakannya yang asli untuk melakukan sesuatu agar bunga mawar muncul di depan pintu restoran kelima. Jika ada seseorang yang berdiri dalam sudut pandang Tuhan dan memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi, maka dia dapat mengintervensi dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Dan sangat mungkin bahawa semua dalam dunia ini bahkan tidak menyadari intervensinya. Ketiga, pikiran dan tindakan. Pikiran adalah nyata dan kekuatannya tidak kalah
dengan tindakan. Sebenarnya, pikiran juga bisa dianggap sebagai tindakan. Dan seperti semua tindakan lainnya, pikiran juga nyata. Saat seseorang mengamati pikiran mereka sendiri, mereka akan menemukan bahawa mereka dapat mengubah pikiran mereka sendiri dan dengan demikian mengubah tindakan mereka sendiri. Demikian pula, ketika kita berbicara dengan orang lain dan mengubah pikiran mereka, tindakan mereka juga akan berubah. Sebagai contoh, saat kita memikirkan apakah kita ingin membeli es krim atau coklat, pikiran kita berjuang antara dua pilihan. Akhirnya kita mungkin berpikir, baiklah, mari kita hemat uang dan tidak membeli semuanya. Ketika pikiran berubah, tindakan pun berubah. Kita mungkin sebelumnya akan mengambil salah satu dan menuju ke kasir. Tetapi karena pikiran berubah, kita langsung menuju ke pintu kedua. Kekuatan intervensi pikiran tidak tergantung pada jarak fisik, tetapi pada seberapa dekat pikiran dan pemikiran kedua orang tersebut. Jika seseorang mencoba meyakinkan orang lain untuk mengubah tindakan mereka, semakin mirip pikiran dan pemikiran mereka, semakin mudah berhasilnya. Inilah sebabnya mengapa komunikasi dengan teman lebih mudah, tetapi sulit dengan orang yang sangat berbeda dengan kita. Pikiran tidak hanya dapat memengaruhi orang lain, tetapi juga dapat memengaruhi benda hidup maupun tak hidup lainnya. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahawa pikiran dan kata-kata manusia dapat mengubah dunia materi, seperti dalam eksperimen celah ganda atau eksperimen penghapus kuantum. Secara dalam arti, pikiran tampaknya memiliki efek intervensi yang lebih kuat daripada tindakan, karena pikiran tampaknya tidak terbatas oleh ruang fisik dan dapat melakukan intervensi dari jarak jauh. Jika seseorang berdiri dalam sudut pandang Tuhan, memiliki kekuatan yang besar dan sangat bersedia untuk membantu, yaitu sangat penuh kasih, maka kita dapat menggunakan pikiran kita untuk melakukan intervensi padanya, meminta bantuannya. Selain itu, dari penalaran di atas, kita mengetahui bahawa semakin mirip pikiran dan pemikiran kita dengannya, sangat penuh kasih, semakin mungkin kita untuk meyakinkannya membantu kita. Kita seperti sebuah bola, tidak dapat mengubah jalur kita sendiri, tetapi memohon tangan yang kuat untuk mengubah jalur kita, memungkinkan kita untuk beralih ke arah yang lebih ideal. Dan akhirnya, pertanyaan terakhir muncul. Apakah ada seseorang yang berdiri dalam sudut pandang Tuhan? Apakah dia memiliki kekuatan yang cukup dan apakah dia bersedia membantu kita ketika
Dia menerima pikiran kita? Dan sejauh mana Dia bersedia membantu kita? Atau dengan kata lain, seberapa besar kasih-Nya kepada kita? Misteri dunia ada di sini. Jawabannya adalah, jika kita bersedia percaya bahawa Dia ada, jika kita bersedia percaya seberapa besar kasih-Nya kepada Dia, maka itulah seberapa besar kasih-Nya kepada Dia, kepada kita. Jika kita tidak percaya bahawa Dia ada, maka bagi kita, Dia tidak ada. Apa yang kita percaya akan menjadi kenyataan bagi kita. Ini juga yang saya sadari ketika saya berubah dari seseorang ateis menjadi seseorang teis. Jadi apa yang kita katakan bagi kita itu benar. Jika kita mengatakan tidak ada Tuhan, itu benar. Jika kita mengatakan bahkan jika ada Tuhan, Dia tidak akan campur tangan, itu benar. Jika kita mengatakan ada Tuhan dan Dia sangat mencintai kita dan Dia bersedia untuk terus campur tangan dan melakukan segala sesuatu untuk kita, itu juga benar. Mengapa begitu banyak kesimpulan yang bertentangan dapat diterima? Karena setiap orang berdiri di atas sudut pandang yang berbeda dan mengamati dunia ini, sehingga mereka akan sampai pada kesimpulan yang berbeda saat melihat hal yang sama. Harap dicatat bahawa perubahan yang diamati karena perubahan keyakinan bukanlah ilusi. Dunia itu nyata karena kita mengubah sudut pandang kita, seperti yang diberitahu oleh relativitas. Saat pengamat mengubah kerangka pandangnya, waktu dan ruang benar-benar berubah. Dan kerangka pandang ini dapat kita atur dengan pikiran kita sendiri. Pikiran kita berubah. Kita mulai percaya bahawa tidak ada Tuhan menjadi percaya bahawa ada Tuhan. Kita mulai percaya bahawa Tuhan tidak meminta kita menjadi percaya bahawa Dia sangat mencintai kita. Kita mengamati dengan seksama, dan kita akan melihat apa yang kita percaya. Apakah benda-benda benar-benar berubah karena pikiran? Mereka benar-benar berubah karena hanya yang diamati yang memiliki makna. Dari sudut pandang kita, itu adalah fakta. Jika kita berasumsi bahawa yang kita amati bukanlah yang sebenarnya, atau asumsi bahawa yang orang lain amati bukanlah yang sebenarnya, itu sama sekali tidak bermakna. Dalam pandangan orang Kristen, Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepadanya. Jika Anda tidak percaya kepadanya, Dia akan menyembunyikan dirinya sehingga Anda tidak menyadarinya. Tetapi jika Anda percaya kepadanya, Dia akan masuk ke dalam kehidupan Anda dan membuat perubahan yang nyata. Saudara-saudara dalam Kristus, pesan di bawah ini dalam kitab suci menyampaikan makna ini. Setiap kata yang tertulis di dalamnya adalah benar. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta dalam doa,
Asal percaya bahawa kamu menerima, maka kamu akan mendapatkannya. Oleh karena itu, kita tidak harus berdebat, karena berdebat tidak memiliki makna. Apa yang seseorang amati adalah apa yang dia percaya. Dan bagi dia itu adalah kenyataan. Sudut pandang kita mungkin berbeda dengannya. Dan itu masuk akal karena sudut pandang pengamatan berbeda. Demikian pula, penafsiran kita tentang Alkitab mungkin berbeda dengan saudara-saudara lainnya. Dan itu masuk akal karena sudut pandang pengamatan berbeda. Namun, kita harus menyadari bahawa kedua belah pihak memiliki sebagian kebenaran dan memahami serta menerima sudut pandang Alkitab dari saudara-saudara lainnya adalah bermanfaat dan tidak berbahaya bagi diri kita sendiri. Karena itu dapat memperluas pemahaman kita tentang Alkitab dan dunia ini. Kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita ingin hidup dalam dunia di mana Allah mencintai kita, kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Allah mirip dengan manusia. Tetapnya manusia mirip dengan Allah. Manusia suka berinteraksi dengan orang yang mirip dengan dirinya. Begitu juga Allah. Kita berusaha untuk menjadi sepertinya yang penuh kasih. Semakin mudah pikiran kita sampai kepadanya. Dan dia semakin mudah merespons permohonan kita. Jadi, cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berusaha untuk menyerupainya. Pada awalnya, kita sama sekali tidak tahu seperti apa Allah, tetapi melalui kedatangan Yesus, Dia memberitahu kita tentang wujud yang maha tinggi. Melalui ajaran Yesus, mengikuti perintahnya, akhirnya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Metode mendekatkan diri kepada Allah dapat ditemukan dalam artikel saya. Cara membuka hati kasih dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan, di mana langkah-langkahnya dijelaskan secara rinci, memungkinkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mudah dan efektif. Hari ini videonya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan mengakhiri pesan hari ini dengan doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Betapa mulianya, karena Engkau telah mengubah kami dari sudut pandang yang tidak percaya kepada Allah menjadi sudut pandang yang percaya kepada Allah. Melihat Engkau, ya Tuhan, apa yang kami percayai menjadi kenyataan bagi kami. Engkau adalah kenyataan yang ada, dan Engkau juga bersedia membantu kami, ya Tuhan. Semoga Engkau senantiasa membimbing kami setiap saat, campur tangan dalam tindakan kami, agar tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Membimbing kami dari kesalahan menuju kebenaran, dari kegelapan menuju cahaya, dari jalan menuju kehancuran. Engkau membawa kami kembali ke jalan damai-Mu. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami setiap saat.
Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan pencerahan ini kepada kami, memungkinkan saya untuk menyusun artikel-artikel ini, sehingga banyak orang mendapat bantuan, agar mereka juga dapat datang ke sudut pandang yang melihat Engkau, dan mengetahui bahawa Engkau adalah yang Maha Kuasa dan sangat mengasihi kami, bersedia terlibat dalam hidup kami. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan lebih banyak bantuan kepada kami. Berikanlah kepercayaan kepada orang-orang yang melakukan agar mereka dapat lebih mendekatkan diri kepadamu. Ubahlah pemikiran dan perasaan kami agar serupa denganmu. Ya Tuhan, dengan demikian, doa kami pasti akan dijawab oleh-Mu. Semoga Engkau mendengarkan kami dan merawat kami. Kami berdoa dan meminta ini atas nama Yesus Kristus. Amin.